Selamat pagi anak-anak MEM semua dan salam sehat. Selamat berjumpa kita kembali di pembelajaran jarak jauh, pelajaran prakarya untuk pertemuan yang ketiga Jumat 14 Agustus 2020. Nah, anak-anak, pertemuan ini merupakan lanjutan dari minggu lalu. Nah, sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu, lalu nanti isi absen mata pelajaran prakarya lewat WA yang akan diedarkan, dan nanti mengerjakan tugas-tugas yang akan memberikan lanjutan dari soal minggu lalu. Jadi, setelah mempelajari bab 1 ini, anak-anak mampu yang pertama menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Mengerjakan soal-soal latihan. Nah, soal-soal latihan ini lanjutan dari minggu lalu. Tugas ini dikerjakan di buku latihan seperti biasa. Ini ada 35 soal. Ya, jadi lanjutkan saja dari yang minggu lalu, sambung saja. Ya, lalu nanti foto, lalu kirimkan ke WA MEM. Dan jangan lupa tulis nama kelas asal. Nah, kita lihat lanjutannya nomor 1. Bukan nomor 1, tapi lanjutannya nomor 21. Teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan keras terdiri dari 6 macam. Jadi jawabannya boleh kalian tulis dengan pena merah atau di garis bawahi saja ya. 22. Teknik tuang sekali pakai dibuat untuk arca dan patung perunggu. 23. Yang termasuk bahan teknik anyam adalah bambu, plastik, dan koran. 24. Pulau yang banyak menghasilkan rotan adalah Kalimantan. 25. Yang termasuk bahan keras alami yaitu batu, besi, kaca. 26. Dalam pembuatan produk kerajinan bahan keras dapat dibagi menjadi 2, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. 27. Kerajinan yang menggunakan bahan logam, yaitu emas dan perunggu. 28. Yang termasuk bahan keras alami, yaitu batu. 29. Yang tidak termasuk sebagai contoh kerajinan yang terbuat dari bambu, yaitu gelas plastik. 30. Kerajinan anyam terbuat dari bahan yang berasal dari tumbuhan dan serat plastik. 31. Kerajinan anyam terbuat dari bahan yang berasal dari tumbuhan dan serta plastik. 32. Bahan kerajinan yang berupa batu, kayu, dan besi termasuk bahan-bahan berkarakteristik bahan keras alami. 33. Bahan kerajinan yang berupa tanah liat, bubur kertas, dan lilin termasuk dalam bahan-bahan yang berkarakteristik bahan lunak. 34. Gabus, kertas,
dan kain perca termasuk dalam bahan-bahan yang berkarakteristik limbah lunak. Benda kerajinan memiliki fungsi pembuatannya dan fungsi tersebut adalah benda pakai dan benda hias. 36. Arti dari kata estetika adalah keindahan. 37. Benda hasil kerajinan harus memenuhi rasa batiniah seseorang dalam menikmatinya. Hal itu merupakan fungsi dari karya kerajinan sebagai karya seni. 38. Kerajinan yang menonjolkan segi rupa daripada fungsi sehingga bentuknya mengalami pengembangan disebut fungsi estetis. 39. Ukiran tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi untuk menyimbolkan hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual, merupakan fungsi simbolis. 40. Ukiran yang selain hiasan juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan, merupakan fungsi terapan atau pakai. 41. Benda hasil kerajinan harus memenuhi rasa batiniah seseorang dalam menikmatinya. Hal itu merupakan fungsi karya kerajinan sebagai karya seni. 42. Kerajinan yang terkenal dari Lampung adalah tapis. 43. Kerajinan makrem disebut juga dengan kerajinan simpul menyimpul. 44. Pengertian keramik yang benar adalah benda yang terbuat dari tanah liat. 45. Bahan yang dipakai oleh perajin anyaman di daerah Tasikmalaya adalah bambu, panda, mending, dan enceng gondok. 46. Kerajinan yang terbuat dari bahan alam tanah liat diantaranya adalah guci dan gerabah. 47. Benang yang terkenal dalam teknik tenun adalah benang lungsin. 48. Salah satu teknik dalam pembuatan keramik adalah teknik pilin. 49. Kerajinan gerabah etnik dari Lombok Barat sudah menembus pasar mancanegara, yaitu Asia, Amerika, Australia. 50. Berikut yang termasuk bahan keras untuk membuat kerajinan fungsi hias adalah kayu, gerabah, dan plastisin. 51. Di Pulau Flores ada beberapa daerah penghasil kain tenun ikat. Salah satunya adalah daerah Maumere. 52. Fungsi pemijatan dengan jari dalam pembuatan kerajinan keramik berbahan tanah liat adalah mengarahkan bentuk dan meratakan ketebalan benda keramik. 53. Fondasi dasar untuk menciptakan suatu karya disebut ide. 54. Ukiran selain hiasan, sebuah bangunan merupakan fungsi hias. 55. Pembuatan rancangan gambar desain dilakukan pada tahap persiapan. Jadi soal latihan ini hanya sampai 55 ya. Jadi lanjutkan tulis di buku latihan. Nah, ini rangkuman lanjutan dari sebelum-sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, yaitu bersifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk.
Bahan keras terbagi dua, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa teknik pahat atau ukir, cukil atau anyam, potong sambung, lukis, batik, tatah, dan sebagainya. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Nah, anak-anak, untuk hari ini cukup di sini dan tolong dipelajari semua dari pertemuan awal sampai akhir ini. Minggu depan kita ulangan dari materi semua yang sudah memberikan. Nah, soal latihan lanjutan ini tolong dikirim ke WA saja. Oke, terima kasih. Tolong tulis dengan jelas dengan pena yang jelas. Dan difoto berurutan, tidak terbolak-balik. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat bekerja.